Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memprediksi pertandingan yang mempertemukan timnas Italia melawan timnas Inggris di babak final Piala Euro 2020. Salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu di 2021 ini. Kita sedikit membahas kekuatan dari kedua tim. Yang pertama dari timnas Italia. Timnas Italia berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan sang unggulan lainnya yaitu timnas Spanyol dengan adu penalti. Pertandingan berjalan dengan sengit, kedua tim berbalas serangan, namun jika dilihat dari statistik, timnas Spanyol lebih menguasai jalannya pertandingan. Namun hasil akhir berbicara bahwa timnas Italia yang lebih layak untuk bisa lolos ke babak final. Sebelum kita berbicara ke babak final, mari kita sedikit dulu mundur ke beberapa pertandingan Italia. Mulai dari babak grup. Italia mengawali Euro 2020 dengan sangat impresif. Menjadi salah satu tim yang tidak mencatatkan hasil kalah ataupun imbang di babak grup dengan meraup poin penuh yaitu 9 dengan hasil 3 kemenangan melawan timnas Turki, timnas Swiss, dan timnas Wales. Di babak 16 besar, timnas Italia harus berjumpa dengan Austria. Di babak 16 besar, timnas Austria dengan secara mengejutkan berhasil menahan imbang timnas Italia di 90 menit. Dan laga pun dilanjutkan ke extra time. Dan akhirnya Italia berhasil mengakhiri perlawanan dari timnas Austria dengan skor 2-1. Selanjutnya di babak 8 besar, Italia dihadang salah satu tim unggulan lainnya yaitu timnas Belgia. Timnas Belgia yang datang dengan kepercayaan diri setelah berhasil mengalahkan sang juara bertahan yaitu Portugal di babak 16 besar. Namun lagi dan lagi Italia berhasil mengalahkan timnas Belgia di babak 8 besar dengan skor 2-1. Selanjutnya di babak semifinal, timnas Italia berjumpa timnas Spanyol. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa timnas Italia berhasil menang dengan adu penalti. Jika melihat susunan pemain dari timnas Italia tidak terlalu ada pemain yang begitu bintang, namun pemain Italia menurut saya sangat merata di tiap lininya, mulai dari kiper sampai ke penyerang. Dan untuk pemain cadangan pun menurut saya kualitasnya cukup bagus, apalagi di depan seperti Berardi bisa bergantian dengan Chiesa ataupun Insigne. Di lini tengah ada Locatelli, Verratti, dan begitupun di lini belakang ada Bonucci dan Chiellini. Kita sedikit membahas kekuatan dari tim Inggris. Tim Inggris berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan timnas Denmark. Namun di babak semifinal, timnas Inggris harus bermain sampai babak extra time dan berhasil mengakhiri perlawanan timnas Denmark dengan skor 2-1. Namun ada kontroversi karena banyak yang menuding bahwa penalti dari Harry Kane adalah hasil diving dari seorang Raheem Sterling. Namun apapun itu, menang tetaplah menang. Namun ini adalah bagian dari sepak bola. Kadang kita harus dirugikan ataupun diuntungkan. Namun menurut saya secara permainan timnas Inggris layak untuk bisa lolos ke babak final. Kita tarik mundur dulu dari babak grup sampai sekarang timnas Inggris berada di babak final. Timnas Inggris berhasil menjadi juara grup dengan berhasil mengalahkan timnas Kroasia, selanjutnya berhasil imbang melawan Skotlandia dan berhasil kembali menang melawan Ceko. Dan timnas Inggris pun menurut saya padahal di babak
grup tidak terlalu begitu bermain impresif. Mereka hanya berhasil mencetak 2 gol di babak grup dengan 3 pertandingan dan mereka hanya meraup poin 7. Namun di babak 16 besar mereka berjumpa salah satu tim unggulan lainnya, yaitu timnas Jerman. Mungkin di sini adalah ujian sesungguhnya dari timnas Inggris. Apakah mereka mampu untuk berbicara banyak di Euro 2020 ataupun tidak. Namun dengan secara mengejutkan timnas Inggris menyudahi perlawanan timnas Jerman dengan skor 2-0 tanpa balas. Dengan permainan bola yang cepat, Inggris berhasil mengalahkan timnas Jerman. Di babak 8 besar, timnas Inggris melawan timnas Ukraina. Timnas Inggris berhasil menang dengan sangat fantastis, yaitu dengan skor 4-0 di babak 8 besar mengalahkan timnas Ukraina. Harry Kane pun di babak 8 besar berhasil mencetak 2 gol yang sebelumnya di babak grup Harry Kane tidak bisa mencetak satupun gol. Ini menjadi kepercayaan diri bagi seorang Harry Kane dan barisan lini pertahanan Inggris yang sampai babak 8 besar belum ada yang bisa menjebol satupun. Kita masuk ke babak semifinal. Timnas Inggris berhasil mengalahkan timnas Denmark yang sebelumnya saya sudah bahas, yaitu dengan skor 2-1. Namun di babak semifinal akhirnya gawang Inggris bisa dijebol juga oleh timnas Denmark. Namun 1 gol lagi tambahan gol dari Harry Kane membuat Harry Kane mencetak 4 gol. Dan Harry Kane masih berpeluang untuk bisa menyalip Cristiano Ronaldo. Kita lihat dari kedua tim, timnas Inggris maupun timnas Italia, menurut saya jika dilihat dari keunggulan pasti banyak yang mengunggulkan Italia. Namun di atas lapangan apapun bisa terjadi. Dan laga pun kemungkinan bisa dilanjutkan sampai extra time ataupun adu penalti. Namun memang dari segi permainan saya lebih mengunggulkan Italia untuk bisa juara Euro. Namun sekali lagi ini adalah sepak bola, olahraga yang tidak bisa untuk ditebak. Kita masuk ke head to head dari kedua tim. Dari 27 kali pertemuan dengan rincian 11 kemenangan dimenangkan oleh timnas Italia, 8 laga dimenangkan oleh timnas Inggris, dan 8 laga sisa berakhir imbang ataupun seri. Prediksi starting line up yang akan diturunkan oleh kedua tim. Kita mulai dari timnas Italia. Prediksi saya kemungkinan timnas Italia akan menurunkan formasi 4-3-3. Selanjutnya timnas Inggris. Kemungkinan prediksi dari timnas Inggris mereka akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.